Berita pertama, breaking news, Shane Patinama resmi absen di laga Timnas Indonesia vs Irak pada Piala Asia tahun 2023. Pemain Timnas Indonesia, Shane Patinama, resmi absen saat skuad Garuda menghadapi Irak di matchday pertama grup D Piala Asia tahun 2023, Senin 15 Januari. Hal itu dikonfirmasi Ketua Badan Tim Nasional, Sumarja. Shane Patinama belum datang di Qatar, kata Sumarji. Shane Patinama absen di laga Timnas Indonesia vs Irak, kata Sumarja. Shane Patinama sejak 1 Januari tahun 2024 meninggalkan pemusatan latihan Timnas Indonesia yang saat itu digelar di Turki. Pemain berdarah Belanda itu pulang ke negeri kincir angin untuk menjenguk sang ibunda yang sakit. Awalnya, Shane Patinama diharapkan kembali ke Turki sebelum 5 Januari tahun 2024. Namun, sampai hari ini mantan pemain Viking FK ini belum bisa bergabung dengan skuad asuhan Shin Tae-yong. Sekarang harapannya, kondisi ibu Shane Patinama membaik sehingga sang anak dapat bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Qatar. Berita kedua, kekuatan Timnas Indonesia baru 70%, Shin Tae-yong tegaskan pemain bisa bikin kejutan. Shin Tae-yong menyebut kekuatan Timnas Indonesia baru 70% jelang Piala Asia tahun 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu yakin para pemain bisa memberikan kejutan di laga fase grup nanti. Skuad Garuda tampil kurang meyakinkan pada 3 kali laga uji coba jelang Piala Asia tahun 2023. Jordi Amat dan rekan-rekan menelan kekalahan beruntun di 3 laga tersebut. Terakhir, Timnas Indonesia dipaksa mengakui kehebatan Iran. Skuad Garuda digulung 5 gol tanpa balas pada laga uji coba yang berlangsung tertutup di Qatar. Meski demikian, 3 hasil negatif tadi sama sekali tak membuat pelatih Shin Tae-yong risau. Ia bahkan tetap optimis para pemainnya bisa memberikan kejutan di fase grup Piala Asia tahun 2023. Performa kami baru sekitar 60 hingga 70% hingga pertandingan persahabatan melawan Iran pada tanggal 9 Januari. Kata Shin Tae-yong, pemain hanya perlu menaikkan 20% lagi selama 5 hari tersisa. Selama pemain tidak melakukan kesalahan, pemain bisa membuat kejutan, ujarnya Shin Tae-yong. Mari kita sama-sama optimis Timnas Indonesia bisa lolos masuk ke 16 besar. Coba beri dukungan positif kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, PSSI-nya Jepang lempar pujian ke Shin Tae-yong jelang Piala Asia, tegaskan bahwa Timnas Indonesia berkembang pesat. Samurai Biru tergabung bersama Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam di grup D Piala Asia tahun 2023. Federasi Sepak Bola Jepang pun menyoroti satu persatu calon lawan Jepang dalam artikel di laman resmi mereka. Dalam pembahasan mengenai kekuatan Timnas Indonesia, mereka menyoroti sosok Shin Tae-yong. Federasi Sepak Bola Jepang menyebut Shin Tae-yong merupakan sosok yang berhasil menyulap Timnas Indonesia berkembang pesat. Pasalnya, juru taktik berusia 53 tahun bisa kembali membawa skuad Garuda mentas di Piala Asia setelah 17 tahun absen. Di Indonesia belakangan ini telah menjadi salah satu tim yang berkembang pesat. Mereka didorong oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang menjabat sejak Desember tahun 2019. Tulis JFA dalam situs resminya. Shin Tae-yong sebelumnya pernah membawa Jeonnam Dragons meraih kemenangan di AFC Champions League tahun 2010 dan memimpin timnas Korea Selatan meraih kemenangan 2-0 atas Jerman di Piala Dunia tahun 2018. Kini dia membawa Indonesia lolos ke Piala Asia setelah 17 tahun absen. Tulis Federasi Sepak Bola Jepang. Berita keempat, Rafael Struijk angkat bicara soal lini depan Timnas Indonesia yang masih tumpul. Striker Timnas Indonesia Rafael Struijk angkat bicara soal lini depan skuad Garuda yang masih tumpul.
Dia dengan tegas memastikan para pemain di timnas Indonesia terus bekerja keras untuk meningkatkan daya serang dalam persiapan menuju Piala Asia tahun 2023. Rafael Struijk yakin semua usaha yang mereka lakukan bakal membuahkan pola serangan yang apik. Alhasil, produktivitas gol mereka menjadi lebih baik. Ya, tentu saja, saya adalah striker, sudah menjadi tugas saya untuk mencetak gol. Kami bekerja keras saat latihan untuk meningkatkan daya serang, kata Rafael Struijk. Kami semua, saya, Marcelino, Witan, Sadil, dan semua penyerang. Jadi saya pikir, gol akan terjadi jika kami fokus pada apa yang sudah kami latih, pada pola serang kami, maka gol pasti akan tercipta. Tambahnya, di sisi lain, timnas Indonesia terus melakukan persiapan jelang tampil di Piala Asia tahun 2023. Ajang itu akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari tahun 2024. Terpatut ditunggu, apakah Rafael Struijk dan kawan-kawan mampu meningkatkan produktivitas gol mereka atau tidak setelah bekerja keras untuk meningkatkannya selama latihan. Berita kelima, Piala Asia tahun 2023 menugaskan wasit wanita pertama dalam sejarah. Apakah akan pimpin laga timnas Indonesia? Simak terus ulasan berikut ini. Wasit wanita bernama Yoshimi Yamashita dipastikan bakal bertugas di Piala Asia. Hal ini bakal menjadi momen bersejarah. Pasalnya, Yoshimi Yamashita merupakan wasit wanita pertama yang bakal memimpin laga di ajang Piala Asia. Kepastian bertugasnya wasit asal Jepang tersebut diumumkan langsung oleh AFC. Konfederasi Sepak Bola Asia mengonfirmasi bahwa Yoshimi Yamashita dari Jepang akan memimpin pertandingan Piala Asia. Sebuah penunjukan penting yang akan menjadikannya wanita pertama dalam sejarah untuk menjadi wasit di Piala Asia. Lebih lanjut, Yoshimi Yamashita tak akan memimpin laga yang melibatkan timnas Indonesia. Pasalnya, Yoshimi Yamashita akan memimpin laga di grup B, tepatnya antara Australia vs India. Pertandingan tersebut rencananya terlaksana pada Sabtu 13 Januari.